Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dan rekan saya Sarah Yulina dalam acara Salam Pramuka. Pramuka edisi Sabtu 26 Februari 2022. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka 1 ini seperti biasa kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan selama seminggu ini. Berikut liputannya. Aluspat ini sebuah organisasi alumni dari siswa-siswi SMP 4. Kalau di sini Aluspat 86 berarti kami adalah lulusan SMP 4 Bogor angkatan 86. Aluspat ini sebenarnya adalah Aluspat lintas angkatan yang terdiri atas semua alumni SMP 4 dari angkatan awal sampai angkatan terakhir. Nah, untuk angkatan 86 ini kami memiliki beberapa program. Nah, salah satu programnya ini adalah donor darah. Nah, donor darah ini bisa diikuti oleh baik itu alumni SMP 486 maupun semua alumni dari angkatan pertama sampai terakhir dan juga warga secara umum. Jadi silakan siapa saja yang memang bisa mendonorkan darahnya, kami menerimanya. Nah, ini adalah salah satu program yang kami jalankan. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan sosial kami sebagai sebuah bakti kepada masyarakat bahwa kami memiliki sebuah atensi, perhatian untuk masyarakat sekitar, dalam hal ini kebutuhan akan darah. Ya. Nah, kami mengajak kepada siapapun warga, khususnya warga Bogor, yang bisa mendonorkan darahnya, kami tunggu untuk bisa bersama-sama mendonorkan darah dengan Aluspat 86. Kami beritahukannya bahwa kami sudah melakukan tiga kali donor darah. Alhamdulillah kemarin sudah tercapai 50 kantong, ya 50 kantong yang berhasil kami tampung. Targetnya untuk donor darah yang ketiga ini kami targetkan juga sama 50 kantong dan moga-moga bisa lebih dari itu. Untuk Pramuka Kota Bogor, semoga kegiatan donor darah bisa juga dilaksanakan di Kuarcap dan keluaran-keluaran lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Pada tanggal 22 Februari 1857, dia memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Disebut juga Sir Robert Baden-Powell. Setelah itu juga menjadi co-founder dari Girl Guides pada 1910. Selanjutnya dikenal dengan nama Girl Scout. Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerja sama di bawah satu pemimpin. Dia memberikan penghargaan atau pengakuan khusus bagi mereka yang berhasil. Mereka diberi rencana kemahiran khusus, dan itu mirip sekali dengan rencana pramuka universal yang berkembang hingga sekarang. Setelah di India, dia juga ditugaskan ke Balkan, Afrika Selatan, dan Malta. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Aids to Scouting untuk anggota muda. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki dan membawa mereka berkemah di Pulau Brownsea. Di lepas pantai Dorset, itu adalah awal dari gerakan kepaduan. Scouting for Boys didirikan pada tahun berikutnya, 1908. Baden-Powell membuat buku paduan gerakan kepaduan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Baden-Powell pensiun dari tentara pada tahun 1910 dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Dia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepaduan. Jambore pertama dilaksanakan di London pada tahun 1920. Di sana dia diakui sebagai Bapak Pramuka Dunia. Baden-Powell menghabiskan tahun terakhirnya di Kenya. Setelah kesehatannya menurun, dia meninggal pada 8 Januari 1941. Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketua Partai Nasional Gerakan Pramuka, Kabudi Waseso, membuka sidang paripurna nasional Dewan Kerja tahun 2022 di TRW Cibubur pada hari Minggu malam, tanggal 20 Februari 2022, yang diikuti oleh anggota Dewan Kerja Nasional dan Ketua DKD Kuada seluruh Indonesia. Kabudi Waseso menjelaskan bahwa Sitparnas merupakan kesempatan adik-adik Dewan Kerja untuk melakukan evaluasi program kerja tahun lalu dan menyampaikan rencana kerja tahun ini. Tema Sitparnas 2022 adalah Tumbuh, Berkarya, Bermakna, dan ada 3 agenda pokok Sitparnas. Hasil Sitparnas akan dipaparkan pada Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka yang akan dilaksanakan pada tanggal
yang akan dilaksanakan pada Maret 2022. Sitparnas yang diselenggarakan oleh DKN ini diikuti oleh 29 perwakilan DKD seluruh Indonesia dan 39 orang secara daring. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Adha dari TV Pramuka melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka Jawa Barat pecahkan rekor muri pengguna Super Apps pertama. Pada Selasa tanggal 22 Februari 2022, Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat menyelenggarakan grand launching aplikasi Super Apps di area Gedung Sate Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, acara yang sebelumnya dimeriahkan dengan lomba konten kreatif Cinta Pramuka atau Letek Cinta ini berjalan dengan lancar. Aplikasi Super Apps Pramuka Jawa Barat ini diapresiasi oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kuarda Gerakan Pramuka mendapat penghargaan dari MURI sebagai pemecah rekor pengguna aplikasi Super Apps pertama di Indonesia. Penghargaan dari MURI ini diserahkan langsung manajer senior MURI, Kak Yusuf Ngadrin, kepada Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kak Atalia Praratya Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah hari ini kami dari TV Pramuka Kota Bogor sedang ada kedatangan dari andalan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Di sini ada Kak Sony. Kegiatan apa yang akan ada di Bogor itu, Kak? Bisa Bapak bercerita apa saja dan bagaimana pelaksanaannya nanti? Salam Pramuka, kakak sekalian, adik-adik sekalian. Ya, Kak Teti, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sony Sanjaya. Saya andalan nasional dari Komisi Pengabdian Masyarakat Kuartir Nasional. Hari ini kami dari Komisi Pengabdian Masyarakat datang ke Kuarcap Kota Bogor untuk melakukan survei awal terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis gugus depan ramah lingkungan untuk regional 2 atau Jawa, yang nantinya rencananya akan diikuti oleh 9 kuartir daerah se-Jawa dengan beberapa kuartir cabang yang ada di Jawa Barat, yang kalau memang kita kalkulasi itu jumlah peserta nanti akan 100 orang. Insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 ini, bertempat di kuartir cabang Kota Bogor. Kak, satu lagi Kak, harapan Kakak apa sih kegiatan ini terlaksana Kak? Untuk kedepannya buat peserta itu Kak? Iya, jadi harapannya karena ini adalah kegiatan BIMTEK, kita berharap bahwa sebenarnya gini Kak Teti, kita kan punya panduan kegiatan tentang gugus depan ramah lingkungan dan itu terlalu lama kita biarkan. Sementara di satu sisi bahwa kita sebagai anggota pramuka itu punya kewajiban, punya dharma, punya satya pramuka terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sesama hidup dan sebagainya. Nah, ini yang kita akan coba tanamkan, kita ingatkan kembali, kita akan coba melalui BIMTEK ini agar gerakan untuk mencintai lingkungan hidup, gerakan untuk menjadikan kegiatan atau gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan itu dimulai dari gugus depan. Ya, yang fokus
sebenarnya pada saat pelaksanaan ini kita akan coba membangun pemahaman bersama dari kakak-kakak kita pembina di Gugus Depan yang merupakan ujung tombak dari satuan pendidikan yang ada di Gerakan Pramuka dan imbasnya kepada adik-adik nantinya. Itu saja dari kami Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ayo kita ke donor darah Goes to School di SMA Aman 2 Kota Bogor pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Kami dari Komisi Binawasa Kuarcap Kota Bogor baru saja menyerahkan bantuan untuk warga Kota Bogor yang isoman sebanyak 40 paket yang kami serahkan dulu ke Kuarcap. Nanti Kuarcap menghimpun dari beberapa komisi di Kuarcap kemudian diserahkan ke Pemkot Bogor di gudang logistik di Gedung Wanita. Harapannya ini bisa memberikan manfaat bagi warga Kota Bogor dan juga menunjukkan bahwa Pramuka peduli terhadap warga Kota Bogor, khususnya yang saat ini sedang isoman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor sedang berada di posko logistik Kota Bogor. Kak Heri boleh sedikit menyampaikan kepada TV Pramuka kegiatan yang diprakarsai oleh Kuarcap Kota Bogor untuk logistik di sini, Kak. Hari ini Kuarcap Pramuka Kota Bogor menyerahkan logistik bagi warga isoman sebanyak 100 paket. Itu adalah bukti kepedulian Pramuka kepada kondisi Kota Bogor, khususnya dalam warga Kota Bogor yang saat ini sedang isoman karena COVID-19 di Kota Bogor. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pramuka Kota Bogor atas kepeduliannya. Memang akhir-akhir ini kasus COVID ini meningkat ya, jadi banyak yang isoma terutama di wilayah di kelurahan-kelurahan, jadi banyak permintaan dari kelurahan. Nah kita alhamdulillah setelah diterima, kan kemarin kekurangan Bu. Ya, Alhamdulillah dengan adanya ini jadi kami bisa mendistribusikan bantuan ini kepada warga Kota Bogor yang isoman. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pramuka Kota Bogor yang telah peduli dalam mengatasi COVID-19 di Kota Bogor. Okay. Baik, terima kasih. Semoga yang kita berikan bermanfaat bagi yang menerima ya, Kak ya. Yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini tanggal 25 Februari 2022, bertepat di Gang Roda 3 Surya Kencana, pemerintah Kota Bogor melantik kepala sekolah struktural maupun fungsional. Dibuka langsung oleh Wali Kota Bogor Kabi Maria Sugiarto, serta dihadiri Wakil Wali Kota KDD Arachim dan Sekretariat Daerah Kak Syarifah Sofia. Kami ucapkan selamat kepada kepala sekolah yang baru dilantik, di antaranya Kak Sukmana sebagai Kepala SDN Harjasari 1, Kak Haji Ikat Karmawan sebagai Kepala SDN Margajaya 2, Kak Ahmad Askolani sebagai Kepala SDN Semeru 1, Kak Juarsi sebagai Kepala SDN Tajuk 2, Kak Hanifah sebagai Kepala SDN Merdeka, Kak Muhamjen sebagai Kepala SDN Semplak 1, Kak Siti Mei Safa sebagai Kepala SDN Otista, Kak Ang Nurtigali sebagai Kepala SDN Duta Pakuan, Kak Reni Royani sebagai Kepala SDN Bangka 3, Kak Haji Nurdahniar sebagai Kepala SDN Papandayan, Kak Nunung Sri Hartini Teti sebagai Kepala SDN Katulampa 3, Kak Rudi Hartono sebagai Kepala SDN Kedung Jaya 1, Kak Agus Susanto sebagai Kepala SDN Cipaku 4, dan Kak Syaifuddin sebagai Kepala SDN Julang. Hari ini, 163 tahun yang lalu,
Bapak Pramuka Dunia Baden-Powell dilahirkan. Pada tanggal 22 Februari 1857, dia memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell, disebut juga Sir Robert Baden-Powell. Setelah itu juga menjadi co-founder dari Girl Guides pada 1910. Selanjutnya dikenal dengan nama Girl Scout. Dia mendirikan unit kecil atau patroli yang bekerja sama di bawah satu pemimpin. Dia memberikan penghargaan atau pengakuan khusus bagi mereka yang berhasil. Mereka diberi rencana kemahiran khusus, dan itu mirip sekali dengan rencana pramuka universal yang berkembang hingga sekarang. Setelah di India, dia juga ditugaskan ke Balkan, Afrika Selatan, dan Malta. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Aids to Scouting untuk anggota muda. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki dan membawa mereka berkemah di Pulau Brownsea. Di lepas pantai Dorset, itu adalah awal dari gerakan kepaduan. Scouting for Boys didirikan pada tahun berikutnya, 1908. Baden-Powell membuat buku paduan gerakan kepaduan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Baden-Powell pensiun dari tentara pada tahun 1910 dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Dia berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepaduan. Jambore pertama dilaksanakan di London pada tahun 1920. Di sana dia diakui sebagai Bapak Pramuka Dunia. Baden-Powell menghabiskan tahun terakhirnya di Kenya. Setelah kesehatannya menurun, dia meninggal pada 8 Januari 1941. Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Peringatan Hari Baden-Powell tingkat nasional tahun ini dilaksanakan pada Selasa malam tanggal 22 Februari secara hybrid di Aula Sarbini Cibubur. Salah satu pesan Kak Kuarnas Kabudi Waseso pada peringatan Hari Baden-Powell ke-165 tingkat nasional ini, dalam sambutannya tertulis yang dibacakan Sekjen Kuarnas Kak Bahtiar, bahwa perayaan ini bukanlah hari ulang tahun semata, melainkan upaya untuk terus mengingat jasa Baden-Powell bagi kepramukaan dunia. Sementara itu, ratusan orang lainnya dari seluruh Indonesia mengikuti lewat layanan Zoom, serta menyaksikan lewat YouTube Kuarnas. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka Sabtu ini. Saya Evita Arha dan rekan saya Sarah Yulina. pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.